Dr. Amalia Sari. Kepada Ibu Dr. Amalia Sari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari perwakilan dari SD 146, MT Al-Hilayah, SD 150, kemudian SD Negeri 144, MT Nurul Hidayah Palembang. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sri Darlina sebagai narasumber kita dari Dinas Kesehatan. Pada hari ini pertama kali dari Puskes juga ya melakukan Zoom meeting dengan pihak sekolah terkait kita akan melaksanakan bias yang ada di daerah Kecamatan Gandus. Di sini juga mungkin kita akan menjelaskan teknis protokol kesehatan yang akan kita lakukan dan teknis bagaimana kita akan cara memanggil siswa untuk ke sekolah. Mungkin dari lebih jelas akan dijelaskan dari pihak Dinkes Kota Palembang, Ibu Sri Darlina. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi sambutan dari Kepala Puskesmas Gandus Kota Palembang yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Amalia Sari, yang intinya sama-sama kita untuk mensukseskan acara imunisasi ini walaupun dalam masa pandemi. Acara berikutnya, mari kita simak, mari kita dengar arahan serta materi dari Dinas Kesehatan Kota Palembang yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Sri Darlina selaku Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi. Kepada Ibu Sri Darlina, kami mohon kesediaannya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Puskesmas Gandus, Dr. Amelia beserta staf, pengelola program Bapak Ari, Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Kecamatan Gandus. Salam kenal semuanya. Mohon maaf kita melalui daring visual ini, jadi saya agak bingung ini SD mana tadi agak lambat masuknya ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, Ibu Sri Darlina. Saya di bagian seksi surveillance dan imunisasi. Alhamdulillah hari ini Puskesmas Gandus mengadakan virtual rapat koordinasi mengenai imunisasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu kepala sekolah atau kepala UKS di lingkungan Kecamatan Gandus agak bingung ya dan ragu-ragu untuk melakukan bias bulan imunisasi anak sekolah ini di bulan Agustus dan bulan November. Karena kita ketahui bahwa kita lagi menghadapi pandemi wabah coronavirus, ya. Jadi mungkin kita semua terus terang dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan kita semua mungkin bingung apa yang harus kita lakukan untuk pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah ini. Tapi kita, Bapak Ibu sekalian, kami mendapat surat edaran dari Kementerian Kesehatan, ya, nomor SR 0206 2020 bahwa pelaksanaan bias harus dilaksanakan ya untuk meningkatkan cakupan kepada sasaran anak sekolah. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, Bapak Ibu sekalian. Karena kita dan ada namanya istilah PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita harapkan cakupannya sampai 95% untuk anak-anak sekolah khususnya. Karena kalau pelaksanaan bias ini tidak kita lakukan, Bapak Ibu, kita khawatir tahun depan atau 2 tahun yang akan datang akan terjadi wabah penyakit. Karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini adalah seperti difteri, pertusis, tetanus,
campak, rubella. Nah, ini kita sibuk mengurusi coronavirus, COVID yang benar-benar sudah di hati kita, di pikiran kita, tapi penyakit potensial KLB lainnya mengintai, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita perlu melakukan imunisasi pada anak sekolah. Di sini surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa Kementerian Kesehatan sudah bekerja sama dengan 4 kementerian, Bapak Ibu sekalian, seperti dengan Dinas Pendidikan. Ya, kita juga sudah mendapatkan surat dari Kementerian Dinas Pendidikan, ya, Direktorat Jenderal Pendidikan, bahwa dukungan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah pada masa pandemi. Jadi kita sudah mendapatkan surat dari Kementerian Kesehatan dan juga mendapatkan dari surat Kementerian Pendidikan. Nah, tapi memang kita Bapak Ibu, kita mempunyai, halo Ari, masih kedengaran Ari? Ya. Jadi kita mempunyai wilayah Kota Palembang. Memang kebijakan masih diserahkan kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat. Kami Dinas Kesehatan melayangkan surat ke Dinas Pendidikan. Kita masih menunggu jawaban dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Tapi kita berpayung ke lebih atas dulu ya, dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Pendidikan, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi juga menyurati kepada kita. Jadi, untuk pelaksanaan BIAS ini, kita masih mengharapkan dilaksanakan. Dengan ada beberapa alternatif yang harus kita bisa lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 3 alternatif yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa melakukannya di sekolah. Tapi dengan catatan kita harus melakukannya dengan memperhatikan protokol kesehatan, Bapak Ibu. Itu yang paling utama. Jadi untuk menambahkan sedikit, kasus COVID di Kota Palembang ini alhamdulillah memang agak sudah menurun beberapa hari ini Bapak Ibu, ya, seperti kemarin yang positif yang rilis dari Kemenkes ada 7, terus kemarin lagi 1, tidak seperti yang 3 bulan yang lalu sampai 30, 50, 70 yang positif Bapak Ibu. Tapi kenapa kok rendah ya Bapak Ibu? Karena pada buku pedoman penanganan COVID revisi ke-5, Bapak Ibu bisa download ya, bisa dibaca juga untuk semua kalangan, bahwa untuk yang kontak erat, misalnya ada kasus konfirmasi yang 1 ya Bapak Ibu, ada kontak erat keluarganya, tidak semua dilakukan pemeriksaan swab, RT-PCR namanya. Tidak semua dilakukan swab. Tetapi dipantau dulu oleh teman-teman puskesmas selama 14 hari dengan dilakukan edukasi, motivasi. Bahwa kalau ada yang bergejala Bapak Ibu ya, ada gejala batuk, pilek, apalagi sampai sesak, baru kita lakukan pemeriksaan swab. Nah, makanya tidak semua yang kita periksa. Sedangkan Bapak Ibu mungkin tahu, COVID ini ada yang tidak bergejala. Dulu namanya OTG, orang yang tanpa gejala. Ya. Nah, sekarang untuk menambah ilmu Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ODP, PDP, OTG itu tidak ada lagi istilah itu ya dengan revisi ke-5 ini. Tapi ODP, orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, orang dalam pengawasan, atau PDP, pasien dalam pengawasan, dan ODP dan PDP itu diganti suspek. Ya. Tapi suspek ya. Nah, nanti dari suspek akan kita ada gejala, orang yang ada gejala masuk kategori suspek akan diperiksa swab. Dari sinilah akan ditemukan hasil yang positif. Nah, dari yang positif 1 ini, nanti kontak eratnya itu tidak semua kita periksa, jadi yang hanya bergejala saja. Jadi itulah, mungkin itu tadi terjadi penurunan. Tapi kita tetap waspada Bapak Ibu, waspada. Kita tidak tahu, yang sudah positif kadang sudah berkeliaran kemana-mana. Ya. Terutama untuk kita yang umur 50 tahun ke atas, itu sangat rentan sekali. Apalagi kita yang punya DM, darah tinggi, ada penyakit yang lain, ya penyakit penyerta yang lain, hipertensi, itu sangat cepat sekali Bapak Ibu prosesnya penularan COVID ini. Ya, jadi
kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Nah, seperti ada 3 pilihan ya kita disarankan oleh Kemenkes. Pertama, kita dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bekerja sama dengan wali murid. Sekarang kan kita semua aktif dengan WA dengan wali murid ya, yang punya WA kan. Nanti kita minta saran, minta informasi dengan wali murid. Kalau mereka setuju dan mau melakukan imunisasi, silahkan datang ke sekolah. Disiapkanlah protokol kesehatannya tadi Bapak Ibu. Nanti tetap berjarak-jarak. Anak-anaknya begitu datang, anaknya duduk berjarak-jarak, kemudian dilakukan imunisasi. Kemudian setelah itu boleh pulang. Tapi terus di sekolah menyiapkan tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Nah ini ya, seperti contoh ini Bapak Ari sudah menampilkan. Nanti dilakukan agak berjarak-jarak ya dengan satu anak dengan anak yang lain. Tempat tunggunya dibuat tempat tunggu yang semeter-semeter seperti itu. Ya, harapan kita tadi kita harus melakukan imunisasi pada semua anak. Yang kedua, kita bisa kembali yang ke alternatif yang pertama tadi Bapak Ibu, kita bisa melakukannya di luar gedung, ya di alam terbuka. Kemudian yang melakukan imunisasi, teman-teman kita puskesmas, itu nanti kasih pengertian dengan wali murid bahwa mereka pasti akan pakai pakaian lengkap, paling tidak pakai masker, ya, pakai tutup kepala, pakai handscoon. Ya, tidak juga harus pakai hazmat, nggak apa-apa. Tapi untuk lebih waspada lagi tidak apa-apa. Kalau memang hazmatnya, pakaian lengkapnya banyak di puskesmas, silakan pakai. Ya. Kemudian alternatif kedua, kita bisa dilakukan ke puskesmas, Bapak Ibu. Nanti tim Bapak Ari akan menyiapkan tempat khusus di luar gedung puskes. Mereka akan berkoordinasi dengan puskesmas, dengan sekolah, apakah bisa dilakukan di sekolah, ya Pak Ari, ya? Apakah bisa dilakukan di puskesmas dengan penjadwalan. Nanti tim Bapak Ari akan menyiapkan waktu dan jadwal, menunggu orang tua membawa anak-anaknya ke puskesmas. Alternatif ketiga, puskesmas keliling. Nah, itu ya Pak Ari ya, mungkin yang jauh-jauh kita tahu wilayah Kecamatan Gandus sangat luas. Mungkin daerah Pulau Kerto yang nyebrang-nyebrang sungai itu memang kita harus datangi Pak Ari, tapi koordinasi dulu dengan sekolah ya, Dr. Amelia. Mungkin itulah tadi penguatan koordinasi dengan lintas sektor. Ya. Nah, jadi harapan kami Bapak Ibu sekalian, kita mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini supaya tidak terjadi KLB Bapak Ibu, karena satu saja kasus, misalnya ada kasus difteri kan Bapak Ibu ingat dulu kita ada ORI, Obrik Respon dan Imunisasi ORI yang 3 kali penyuntikannya itu karena kita ada KLB difteri Bapak Ibu. Ya, jadi satu saja itu dinyatakan kejadian luar biasa, penyakit potensial KLB, penularannya sangat cepat. Nah, ini dengan seperti bulan Agustus ini, kita imunisasi pada anak sekolah kelas 1, khusus kelas 1, measles rubella. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu, banyak sekali polemik masalah measles rubella. Dulu kita benar-benar agak repot ya Bapak Ibu, masih mempermasalahkan halal haram. Itu kita tidak usah lagi mempermasalahkannya mengenai halal haram. Imunisasi measles rubella, campak dan rubella harus kita lakukan pada anak kelas 1. Ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bulan November nanti kelas 1 DT, kelas 2 dan kelas 5 TD, tetanus difteri. DT difteri tetanus untuk kelas 1. Tapi memang Bapak Ibu, harapan kami sekolah-sekolah menerima Bapak Ibu ya instruksi Kementerian Kesehatan dan Dinas Pendidikan bahwa dilakukan imunisasi. Tapi memang kita serahkan kepada orang tua wali. Kalau mereka masih tidak mau ya kita juga tidak usah memaksa ya Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini. Kita juga menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Buat saja bila perlu kami minta tolong Bapak Ibu dibuatkan pernyataan orang tua.
sebagai pertanggungjawaban kami ke provinsi dan Kementerian Kesehatan bahwa kami sudah berusaha mengajak masyarakat untuk imunisasi, tetapi masyarakatnya sendiri yang tidak mau, orang tua wali sendiri yang tidak mau. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berusaha menanamkan pentingnya imunisasi, membentuk kekebalan kelompok. Kalau terbentuk kekebalan kelompok, insya Allah penyakit tidak akan mudah masuk, Bapak Ibu. Ya, karena kita lihat ke belakang, Bapak Ibu. Kita lihat cacar, seperti cacar air, cacar api dulu kan, yang kayak wopeng-wopeng itu kan sudah tidak ada lagi. Memang wabah ini, imunisasi itu harus dilalui dengan wabah dulu, Bapak Ibu. Nah, seperti COVID ini, Bapak Ibu, mungkin 2021 kita sibuk dengan vaksin COVID. Ya, insya Allah kita berdoa dengan adanya vaksin COVID, insya Allah kita terjaga dari coronavirus ini. Ya, nah seperti apa tadi, cacar air, difteri, pertusis, itu hanya 1-2 orang saja sekarang ini. Karena tadi keberhasilan imunisasi, DPT, campek juga memang masih banyak kan, karena orang tua tidak mau mengimunisasikan anaknya umur 9 bulan. Kemudian ada lanjutan yang umur setahun 8 bulan, dia tidak mau lagi datang ke puskesmas. Ya, itulah tantangan kami di bagian kesehatan ini, Bapak Ibu. Tujuan kita adalah menyehatkan masyarakat luas. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kami mengharapkan penerimaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita sudah ada dasar-dasar hukumnya. Pertama dari Kemenkes, kemudian dari Dinas Pendidikan Pusat ya, dari Jakarta. Tapi memang nanti kami tinggal menunggu anggapan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Kami lagi menunggu Bapak Ibu ya. Tapi tadi pertama kami minta diterima untuk melaksanakan imunisasi ini, tolong difasilitasi teman-teman kami di puskesmas. Terus kalau orang tua yang tidak mau ya tetap kita tanamkan pentingnya imunisasi. Kalaupun masih kuat tidak mau melakukan ya sudah, itu di luar kekuasaan kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Kami minta bantu saja buat pernyataan bahwa orang tua tidak mau anaknya diimunisasi. Nah, tapi harapan kami sekolah-sekolah di Kecamatan Gandus menerima untuk pelaksanaan BIAS ini dan mengutamakan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, ya, menyiapkan tempat di luar gedung, kemudian menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker. Sekolah-sekolah dibuat wajib menggunakan masker. Jadi diharapkan semua instansi membuat pengumuman bahwa daerah wajib masker, Bapak Ibu, ya. Jadi karena tadi kembali yang saya cerita tentang coronavirus ini benar-benar mengintai Bapak Ibu, ya, mengintai. Saya sebagai pelaku langsung di masalah COVID ini, waduh, saya sangat parno, sangat gimana maksudnya, sangat mencemaskan. Kita tidak tahu yang di luar kita, teman itu ternyata menularkan, keluarga kita, ya. Apalagi kalau kita ke tempat keramaian, ke tempat sedekahan kan sekarang sudah mulai ada acara-acara. Ya, paling tidak kita pakai masker, pulang jangan menyentuh area muka, hidung, mulut dan mata, itu kita hindarkan sekali ya. Kemudian pulangnya kita langsung mandi. Karena banyak yang kena COVID, dia tidak tahu saya kena dari mana. Karena kita tidak sadar kan apa yang kita lakukan di luar sana. Mungkin itu saja Pak Ari, mungkin nanti ada diskusi dan tanya jawab ya Pak Ari. Ya betul Bu, nanti ada diskusi kita sama-sama Bu. Ya, untuk sementara seperti itu dulu Bapak Ibu ya. Nanti boleh kita diskusi, tanya jawab apa yang perlu kita tanyakan ya. Yang perlu kita diskusikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Darlina yang baru saja telah memberikan kita arahan dan informasi terkait pelaksanaan imunisasi nanti untuk kelas 1. Menuju acara berikutnya, mari Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan untuk sama-sama kita berdiskusi, bermusyawarah, dengan dalam hal ini adalah kita dengan narasumber langsung yaitu Ibu Sri Darlina, dan beliau ini sungguh sangat
sangat sulit untuk ditemui Bapak Ibu sekalian. Jadi beruntunglah kita hari ini bisa bertanya jawab langsung dengan Ibu Sri Darlina. Dan juga Ibu Sri Darlina juga Bapak Ibu sekalian, ini merupakan tokoh sentral dalam penanganan COVID di Kota Palembang. Jadi mungkin Bapak Ibu juga mungkin bisa ada pertanyaan-pertanyaan, kita manfaatkan ini, dan juga mohon diinformasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang belum bisa hadir, agar segera dikabarkan tentang hasil rapat kita pada pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau berdiskusi, kami persilakan untuk mengangkat tangan boleh, atau mengirimkan reaksi juga boleh. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin ditanyakan? Penuh. Dek barulah hari memori penuh. Ya boleh, silakan Ibu. Kalau di alam nyata mungkin kita susah ketemu dengan Ibu narasumber hari ini. Beruntunglah kita hari ini bisa ketemu langsung dengan Ibu Sri Darlina walaupun lewat virtual meeting Zoom. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti mohon diisi link yang telah kami berikan tadi Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang jumlah sasaran yang kami kirim tadi, terus juga nanti yang paling ujung tiganya itu bagaimana tentang reaksi. Silakan Ibu dari Nurul Hidayah untuk bertanya diskusi dengan Dinkes Kota Palembang. Kepada Ibu kami persilakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Herniar Laili, Kepala MI Nurul Hidayah Palembang. Yang ingin saya tanyakan, ini sebenarnya bukan menanya, meminta. Minta contoh surat apa tuh izin orang tua untuk imunisasi itu. Dulu kan ada biasanya dari puskes itu, Pak. Kenapa dah dijengok? Untuk masker. Minta catat sama nomor kemarin kan. Yang ada situ ada. Itu aja Bu pertanyaannya. Iya. Oh ya boleh. Bisa contoh suratnya Pak ya. Contoh surat ya. Surat Baik Bu. izin. Iya. Surat dari orang tua kan Bu ya. Surat. Iya. Nanti kita akan kembali kita akan share formatnya. Nanti tinggal Bapak Ibu sekalian boleh di print atau boleh dicetak bagi yang orang tua yang tidak berkenan gitu. Gitu Ibu. Iya. Iya. Terima kasih. Ada tanggapan Ibu Sri Darlina terkait surat penolakan dari orang tua? Pak. Iya. Ya Pak Ari, jadi Ibu dari Nurul Hidayah ya Bu ya? Biar sama maksud saya Pak. Bu, memang biar seragam nantinya. Biar seragam nantinya. Dulu kan ada format dari puskes. Ya. Kalau bisa untuk tahun ini disamakan. Ya. Ya, jadi Pak Ari mungkin difasilitasi Pak Ari dari Gandus ya, dikoordinir. Mungkin dari Puskesmas sudah melayangkan surat mengenai imunisasi kan Pak Ari? Rencana besok Bu, baru kita angkat suratnya. Belum ya? Ya belum, memang hari ini harus rapat dulu hari ini. Oh ya, nah berarti Pak Ari nanti suratnya dilengkapi semua Pak Ari dengan protokol kesehatannya, dengan semua ya dituangkan semua di surat itu Pak Ari, seperti anak yang bagaimana yang tidak boleh imunisasi ya. Nah, nanti terus ada mungkin dibuatin saja kecil Pak Ari dari orang pertanyaan list ya, checklist untuk orang tua. Misalnya dalam seminggu terakhir ini apakah ada demam, seperti itu untuk screeningnya Pak Ari. Terus di bawahnya dibuatlah slip kecil persetujuan orang tua. Kita ambil aman karena memang kita takut namanya kejadian ikutan pasca imunisasi Ibu, KIPI namanya Bu ya. Habis diimunisasi nanti anak demam atau kejang, kita takut hal-hal seperti itu tuh namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang pertama kita takut KIPI, kedua kita takut nanti dia kena COVID, ya, kena COVID lagi, ya.
Jadi paling tidak orang tua tahu anak saya penting diimunisasi, anak saya mau diimunisasi. Ya, jadi tadi Pak Ari kecil, kopelan di bawah untuk kesamaan semua. Jadi orang tua bisa menuliskan ke sana kan ke form persetujuan atau tidak setuju. Tapi kalau untuk lebih irit Bapak Ibu, kalau ada grup WA bisa dari grup WA aja saja. Saya tidak setuju atau saya mau anak saya diimunisasi untuk menghemat mau fotokopi lagi kan Bu ya. Anak sebegitu banyak mau difotokopi. Ya. Mungkin sebagian bisa pakai form, sebagian bisa melalui WA. Nanti di screenshot saja untuk sebagai pertanggungjawaban. Ya, mungkin itu saja Pak Ari ya. Ya, terima kasih. Nanti semua dilengkapi Pak Ari. Ya, Bu. Yang dalam himbauan Kementerian Kesehatan itu diinfokan semua ke sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Gandus. Ya, baik Bu. Ya. Baiklah, ada lagi Bapak sekalian, Ibu? apakah ada Silakan. lagi pertanyaan atau sesuatu hal yang kita bisa diskusikan pada kesempatan kali ini? Kami persilakan Bapak Ibu guru sekalian. Ibu Vera ya? Jadi ada Ibu Vera. Ya, kami persilakan mikrofonnya. Vera silakan. Di unmute dulu. Ada Zoom meeting. Iya Bu Vera, speakernya di unmute. Oke, sudah. Silakan Ibu Vera. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira itu untuk dijadwalkannya itu kapan Pak ya imunisasi itu di sekolah-sekolah kecamatan Gandus? Biar kami bisa mempersiapkan semuanya dari protokol kesehatan atau semuanya. Mana? Ya, Ada jadwalnya atau belum? Jadwalnya Bu ya. Oke, mohon Ya. izin Ibu Sudarlina, kami ingin men-share sedikit tentang jadwalnya. Insya Allah kita akan mulai tanggal 18 Agustus Bapak Ibu sekalian. Ini saya coba share dulu ininya, share screen-nya. Yaitu Mana jadwalnya? Kapan kita? ini insya Allah kita akan mulai 18 Agustus, kemudian berakhir sampai 31 Agustus. Jadi nanti akan kami lampirkan jadwal ini beserta surat nanti beserta protokolnya. Ini sudah kami susun. Jadi, kalau bisa difoto atau mungkin bisa ini, kami kirim suratnya. Ini aku. Ini sebanyak apa tuh Bu? Ya Ibu Vera, begitu Ibu Vera, bagaimana? Ini kalau sekiranya Mungkin wali di murid grup. itu nggak mau anaknya imunisasi gimana? Oh iya, baiklah. Kami persilakan untuk Ibu Sri Darlina. Pertanyaan dari Ibu Vera, bagaimana terkait ada orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi? Pada Ibu Sri Darlina kami persilakan. Oh, jadi bagaimana tadi orang tua tidak mau anaknya diimunisasi? Iya Bu. Oh ya, nah itu tadi kan, memang kita ini susah menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat ini ya, untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Nah, harapan saya bahwa bagian UKS sekolah itu paling tidak memahami, nanti Pak Ari mungkin dibantu fasilitasi materi mengenai pentingnya imunisasi Pak Ari. Jadi guru-guru UKS di wilayah kecamatan memahami pentingnya imunisasi itu sendiri, karena kalau Pak Ari sendiri mau muter semua sekolah kan tidak mungkin kan, dengan keterbatasan waktu, tenaga ya. Jadi paling tidak teman-teman di guru-guru UKS-nya itu yang paling tidak mengetahui, memahami pentingnya imunisasi, supaya dia bisa perpanjangan tangan kita menyampaikan kepada orang tua pentingnya imunisasi. Ini loh, kalau tidak diimunisasi seperti ini akan kejadiannya. Nah, kita tetap berusaha menanamkan kepada orang tua. Nah, apalagi misalnya ada grup WA kan bisa kita share-kan ya, pentingnya imunisasi seperti ini, seperti ini.
Nah, kalaupun dia juga tidak mau, ya sudah itu di luar kemampuan kita, kekuasaan kita Bapak Ibu. Jadi tadi kita buat saja pernyataan, tapi kita sudah berusaha menanamkan, memberitahu bahwa ini loh pentingnya imunisasi seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita sebagai pelaku kesehatan, Mbak Ibu sebagai pelaku pendidikan, ya, hanya semampu kita lah memberikan pengertian kepada masyarakat, kepada orang tua bahwa anak penting untuk diimunisasi. Tapi tadi dengan catatan jangan dalam keadaan sakit, ya, apalagi dalam seminggu terakhir, ya jangan dalam ada demam misalnya Bapak Ibu. Pokoknya kita imunisasi kepada anak itu adalah dalam kondisi sehat. Sehat dalam artian anak itu memang ya bisa diimunisasi, ya. Kalau dia demam, batuk, pilek, kita tidak usah kita lakukan imunisasi. Jadi tetap berusaha menanamkan kepada orang tua pentingnya imunisasi, ya. Jadi Pak Ari itu tadi Pak Ari ya, ajak grup, bila perlu minta grup guru yang mana nanti sharekan semua, ya. Sekarang kita memang pakai WA saja, sharekan. Ini loh, kalau tidak diimunisasi seperti ini contohnya. Seperti banyak kan kalau campek ini kan bisa menimbulkan kecacatan dan kematian juga Bapak Ibu, bisa menyerang paru-paru kan, pneumonia. Nah, ini tadi bisa memperparah kalau dia terkena COVID. Karena coronavirus ini Bapak Ibu, kunci utama kita adalah menjaga kesehatan, stamina. Imunitas kita harus kita jaga Bapak Ibu, ya. Ibu-ibu sekalian, nah bapak-bapak, jangan lupa makan vitamin setiap hari. Paling tidak belilah vitamin C yang 1000, bila perlu 1000 mili. Yang 500 juga tidak apa-apa. Jeruk kan buah-buahan sekarang sedang banyak diperas. Itu yang penting kita jaga stamina Bapak Ibu. Kalau stamina kita bagus, imunitas kita bagus, insya Allah virusnya tidak mudah menyerang kita Bapak Ibu. Karena seperti contoh di dalam satu keluarga ada yang positif satu Bapak Ibu ya. Dia misalnya 5 keluarga. Kadang cuma 1 orang yang positif, yang 4-nya tidak, 3-nya tidak terkena karena mungkin imunitasnya tinggi. Ya, nah kalau daya tahan tubuh kita lagi rendah, itu mudah sekali penyakit menyerang kita. Jadi itulah tadi, kekebalan pada seorang anak itu sangat penting. Jadi peran guru, tolong Bapak Ibu ya, dan teman puskesmas juga menanamkan pentingnya imunisasi pada orang tua itu sangat penting. Kalau memang dia tidak mau ya tadi Bu Vera, kita sudah berusaha ya sudah, itu luar kekuasaan kita. Kadang masyarakat sendiri yang banyak yang ngeyel, tidak mau anaknya diimunisasi. Ya, mungkin itu saja. Yang lain Bapak Ibu, silakan. Boleh, Bu Vera mau bertanya lagi? Iya, kami mau bertanya. Yang tidak mau tadi harus pakai surat pernyataan yang wali murid tidak mau tadi. Iya Ibu, itu sangat membantu kami sekali Bapak Ibu. Kalau orang tua tidak mau buat pernyataan saja Bapak Ibu. Karena itu membantu kami karena kami dari segi program kami dituntut seluruh anak harus diimunisasi Bapak Ibu. Nah, jadi kami ada pertanggungjawabannya ini. Nah, orang tua nih yang nggak mau nih. Dengan alasan apa di situ nanti tolong dibuat juga ya Arya. Alasan apa orang tua yang tidak mau? Apa takut karena vaksinnya haram misalnya? Takut. Nah, itu juga tolong alasannya Ibu ya. Tolong dibantu kami juga supaya ini jadi bahan diskusi kami ke atas nanti ke provinsi dan Kementerian Kesehatan bahwa masih ada yang zaman sekarang tahun 2020 ini masih orang tua yang tidak mau anak diimunisasi dengan alasan seperti ini ya Bu Vera ya. Iya ya Bu. Ya nggak apa-apa ya Bu ya, dibantu buat pernyataan lah sedikit ya gitu Ari. Ya, ada lagi Ibu. Bapak Ibu? Masih ada Ibu dari Nurul Hidayah. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya. Kami guru UKS dari Nurul Hidayah. Ini di tempat kami Bu ya. Kasusnya penjelasan simpang siur dampak dari sesudah imunisasi Bu. Mereka itu wali-wali siswa itu suka menganggap kalau sudah diimunisasi anaknya jadi demam itu Bu ya. Nah, kami minta penjelasannya Bu, itu benar atau salah. Terus misalnya memang terjadi demam Bu ya,
apakah bagaimana solusinya? Apakah kami itu kami anjurkan ke puskes atau bagaimana? Oh, iya. Ya. Terima kasih Ibu. Jadi Bu, memang dampak dari imunisasi ini memang ada ya Bu ya. Maksudnya dampak seperti ini. Tergantung daya tahan tubuh anak Bu. Jadi ini kan namanya kita memasukkan vaksin yang dilemahkan ya, vaksin yang virus yang dilemahkan. Pasti akan berontak lah di dalam tubuh ini kan. Nah, ini tergantung kondisi anak. Kalau dia sehat, kita lihat banyak yang tidak apa-apa kan. Sehat dia sampai berapa hari, sampai sebulan, nggak demam, nggak panas, nggak batuk ya. Nah tapi ada beberapa anak yang rentan sekali ya Bapak Ibu ya. Kita anggap sehat, besoknya dia panas. Nah ini memang ada dampaknya. Jadi kalau makanya kita himbau kepada orang tua dan anak-anak murid kita, kalau dia merasa demam segera melapor. Ya nanti kita akan disiapkan oleh Puskesmas Gandus obat paling tidak paracetamol ya Pak Arya, atau kalau mau dikasih semua kan kita tidak mencukupi dananya, tapi kalau nanti kita beritahukan kepada orang tua kalau ada panas langsung melapor, nanti akan diberi paracetamol untuk mencegah supaya anak tidak panasnya menjadi tinggi ya Bapak Ibu. Tapi memang itulah, memang ada efek sampingnya ya, paling tidak ada yang panas, tapi itu memang reaksi vaksinnya Bapak Ibu. Nah inilah memang orang tua ini suka cemas kan, akhirnya dia tidak mau lagi bawa anaknya ke diimunisasi. Tapi itu memang reaksi dan efek samping dari imunisasi. Tapi itu jangan ditakutkan Bapak Ibu. Memang sehari 2 hari memang panas. Setelah makan obat penurun panas, ya insya Allah akan reda Bapak Ibu. Makanya begitu diinformasikan, kalau ada tanda panas segera melapor. Ya Pak Arya, nanti mungkin kontak Pak Ari kan standby. Oh anak ini panas. Nah, nanti insya Allah teman-teman puskes akan segera bergerak. Kita kan takut juga ya Bapak Ibu. Nanti berlanjut kan kalau dia sudah panas 1 sampai 3 hari paling tidak, lebih dari 3 hari panas ya kita siap Bapak Ibu membantu. Kami ada kelompok kerja Bapak Ibu ya, kelompok kerja penanganan dan pengkajian kejadian ikutan pasca imunisasi Bapak Ibu, Dr. Halimah di Rumah Sakit Bari. Nah itu, jadi kalau memang ada anak panas sampai berlanjut berapa hari, 3 hari, nggak turun-turun, nanti Pak Ari akan menelpon kami, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota, kami akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bari, anak tersebut akan kita rujuk ke Rumah Sakit Bari. Ya, nanti itu tadi, kita ada timnya, tim Pokja PPKIP namanya Bapak Ibu untuk penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, tapi kalau cuma sehari panas kan insya Allah kan anaknya kita tata laksana, kita dianjurkan banyak minum, istirahat saja di rumah, makan obat, nah insya Allah akan tertolong ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja ya Pak Ari, ada tambahan Pak Ari? Ya, sudah cukup Bu, sama jawabannya. Terima kasih, sangat jelas Pak Ari. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita tutup acara rapat kita pada pagi hari ini, atau masukan, saran, boleh. Dan sebagai informasi Bapak Ibu guru sekalian, seandainya jika ada Bapak Ibu guru sekalian yang ingin mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada wali murid, itu kami dari Puskesmas Gandus siap memfasilitasi untuk memakai media Zoom. Jadi tinggal WA saja saya, Pak, ini kami sebelum mulai mau sosialisasi dulu sama siswanya, sama orang tuanya. Jadi nanti kita akan buatkan undangannya, kemudian beserta link Zoom-nya, nanti kita bisa sosialisasi sekaligus edukasi tentang manfaat imunisasi campak jika ada Bapak Ibu sekalian. Atau juga nanti misalnya Bapak Ibu guru sekalian ada link grup WA, itu boleh misalnya nanti saya dimasukkan untuk sekedar memberikan manfaat serta edukasi tentang pentingnya imunisasi campak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Pak Ari. Ya Bu. Mau tanya Pak Ari, jadi SD di Kecamatan Gandus berapa SD? Ada 23 sama I-nya. Ada 23. Berapa? 23 SDNI. 23.
23 ya? Ya, Bu. 23. Oh ini ya? Iya ya. Iyalah Pak Arya. Mudah-mudahan pelaksanaan BIAS di Kecamatan Gandus berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Minimal kami diterima dulu dari sekolah Bapak Ibu. Untuk kemudian dengan orang tua ya sekolah inilah sebagai perpanjangan tangan kami menjelaskan kepada orang tua. Kalaupun orang tua sudah menolak ya kalaupun kita sudah berusaha mengajak memberikan keterangan penerangan mengenai pentingnya imunisasi, tapi orang tua juga masih tidak mau, ya sudah, itu di luar kekuasaan kita ya Bapak Ibu ya. Kita minta dibuatkan saja pernyataannya sedikit, supaya untuk pertanggungjawaban kami ke Provinsi dan Kementerian Kesehatan Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja ya Pak Arya. Ya, baiklah. Waktu sekarang menunjukkan pukul 10, jadi sesuai dengan agenda kita pada hari ini, dan tidak ada lagi pertanyaan, kita akan sudahi rapat kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT berikan kita kemudahan dan keberkahan dalam melaksanakan imunisasi di masa pandemi ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang telah hadir bergabung dalam rapat ketua Zoom ini, kami ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada narasumber Ibu Darlina yang berkenan di sela-sela waktu sibuk padat Ibu Darlina hadir bersama kita. Kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam Dr. Amel. Ya, Mana ya. Dr. Amel? Ada di situ, ada kunjungan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.